Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu terjaga dari segala jenis penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Oke, jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Berdoa mulai. Oke, kalau sudah berdoanya, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu mengenai energi dalam sistem kehidupan. Nah, oke, kita mulai. Nanti, setelah pelajaran ini selesai, yang diharapkan kalian akan dapat mendeskripsikan konsep energi, mengetahui cara memanfaatkan sumber energi terbarukan untuk memaksimalkan usaha, kemudian mengetahui juga cara menghemat sumber energi yang tak terbarukan, dan menyebutkan aplikasi berbagai jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Dulu sih kalian pernah belajar tentang energi ini waktu kalian masih SD. Nah, sekarang kita pelajari lagi ya. Contoh di sini yang pertama, di sini ada jenis-jenis makanan. Yang pertama di sini ada sayur-sayuran, kemudian di sini ini sayur-sayuran, ini buah-buahan. Kemudian di sini ada daging-dagingan, kemudian ada makanan. Nah, gitu. Dari makanan yang kalian makan ini, kalian akan mendapatkan energi. Sehingga kalian bisa berlari, kalian bisa beraktivitas yang lainnya, gitu. Nah, apa sih itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Nah, ini contoh-contoh energi yang kalian pakai dalam sehari-hari ya. Contohnya ini kalau ada yang angkat beban, olahraga, workout, ada juga yang main basket, ada juga yang sekedar baca buku. Semua aktivitas ini membutuhkan yang namanya energi. Nah, satuan energi menurut standar internasional adalah dalam satuan joule. Sama seperti di bab sebelumnya, kita sudah melakukan perhitungan untuk usaha kemarin ya, bukan dalam bentuk energi. Usaha itu satuannya joule, energi juga sama satuannya joule. Nah, 1 joule ini nilainya adalah 0,24 kalori dan 1 kalori adalah 4,2 joule. Seperti itu. Nah, ini dia sumber energi. Kalau kalian beli makanan kemasan di supermarket seperti itu, kalian biasanya akan mendapatkan kotak nutrition fact. Nutrition facts ini isinya adalah informasi mengenai kalori atau energi yang didapatkan oleh tubuh ketika kalian mengkonsumsi makanan tersebut. Ini jadi dalam bentuk kalori. Tadi kan sebelumnya satuan energi menurut standar internasional adalah joule, tapi bisa juga dituliskan dalam bentuk kalori ya. Nah, ini kalorisnya 260. 260 ini per 1 cup 253 gram. Gitu. Kaloris from fat-nya 72. Gitu. Jadi, kaloris ini adalah banyaknya energi yang didapatkan oleh tubuh ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, bagaimana caranya makanan ini bisa bisa digunakan oleh tubuh sehingga menjadi energi. Jadi pertama, makanan itu diubah menjadi energi kimia. Nah, setelah energi kimia, kemudian diubah lagi menjadi energi otot. Nah, ketika sudah menjadi energi otot, kita jadi dapat menggunakan makanan tersebut sebagai sumber energi kita. Kalian bisa beraktivitas, bisa berlari, bisa main basket kayak tadi, dan lain-lain. Nah, sumber energi ini bentuknya ada 2. Ini selain yang buat tubuh kita ya, selain di tubuh kita, di dunia ini, di alam semesta ini juga ada energi-energi yang lain jenisnya. Contohnya terbagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang tak terbarukan
dan sumber energi yang terbarukan. Apa sih bedanya sumber energi tak terbarukan dengan yang terbarukan? Sumber energi tak terbarukan ini adalah sumber-sumber energi yang ada di bumi, tapi jumlahnya terbatas. Jadi, jumlahnya terbatas. Contohnya, ini ada bensin. Bensin yang premium, bensin yang Pertamax, bensin yang Pertalite, itu adalah minyak bumi yang jumlahnya terbatas. Gitu. Kalian silakan berpikir, apalagi sih contoh-contoh sumber energi yang tidak terbarukan. Nah, sedangkan sumber energi yang terbarukan ini jumlahnya tidak terbatas. Jadi jumlahnya itu sangat-sangat melimpah, sangat-sangat banyak, dan ada di bumi didapatkan dengan mudah. Contohnya matahari. Kita sebagai masyarakat yang hidup di garis ekuator, kita itu mendapatkan cahaya matahari yang banyak, intensitasnya tinggi. Nah, matahari ini bisa digunakan sebagai bentuk energi. Contohnya di sini dengan menggunakan panel surya. Panel surya ini bisa dipakai macam-macam nanti, bisa jadikan listrik. Jadi, dari matahari menggunakan panel surya itu diubah bentuknya panas, bentuk cahaya, kan energi panas, energi cahaya dari matahari ini diubah menjadi energi listrik. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi bentuk-bentuk energi yang ada di suatu benda. Energi ini ada energi potensial yang dimiliki oleh suatu benda akibat posisi atau kedudukannya. Apa sih yang mempengaruhi besarnya energi potensial? Yang mempengaruhi besarnya energi potensial ini adalah massa, percepatan gravitasi bumi, dan ketinggian. Contoh nih, ada gambar apel yang jatuh dari atas pohon. Nah, apel ini awalnya ketinggiannya adalah, di sini kan, ketinggiannya segini, kira-kira. Nah, dari ketinggian itu, apel jatuh sampai berhenti di tanah. Jadi, yang mempengaruhi energi potensial apel jatuh ini adalah massanya, kemudian gravitasi bumi, dan juga ketinggiannya. Semakin tinggi posisi awalnya, maka energi potensialnya akan semakin besar. Ini perbandingan antara energi potensial dan kinetik. Kita fokus ke energi potensialnya saja. Nih, dilihat dari yang ini, yang biru. Ketika dia naik, semakin tinggi, potensial energinya semakin tinggi. Tapi ketika dia turun, potensial energinya semakin rendah. Jadi tergantung dari titiknya, ketinggiannya terhadap dasar bumi. Gitu. Semakin tinggi, maka potensial energinya meningkat. Semakin turun, potensial energinya berkurang. Seperti itu. Nah, rumus energi potensial, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa energi potensial ini dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan juga ketinggiannya. Jadi rumusnya adalah energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. MGH. Megah. Contoh soal. Sebuah benda masanya 5 kg, berada pada ketinggian 2 meter. Massa, ketinggian, dan juga ini, gravitasi. Maka energi potensial benda tersebut adalah, langsung dimasukin aja. Energi potensial sama dengan M dikali G kali H, maka EP-nya adalah, EP-nya tinggal dikali, 5 dikali 2 dikali 10, yaitu 100. Benar. Dan satuan energi adalah Joule. 100 Joule. Selanjutnya, selain energi potensial, ada juga yang dinamakan energi kinetik. Nah, bedanya sama energi potensial, kalau potensial kan tadi dipengaruhi oleh ketinggian. Kalau energi kinetik ini, energi potensial itu dipengaruhi oleh posisi letak ketinggiannya. Kalau energi kinetik ini dipengaruhi oleh kecepatannya. Jadi, kinetik ini dimiliki oleh suatu benda yang bergerak.
Kalau potensial, dia bisa diam. Gitu. Energi kinetik ini rumusnya adalah setengah dikali massa dikali V kuadrat. V kuadrat di sini adalah kecepatan gerak dari benda. Oke. Apa sih rumusnya kecepatan? Flashback dulu ya. Kalian pernah belajar ini waktu SD kok. V sama dengan S per T. V-nya kecepatan, S-nya jarak, T-nya adalah waktu. Kalau dibikin segitiga, segitiganya gini. V, S, T. Gitu. Jadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Balik lagi ke yang tadi, energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali V kuadrat. Kalau nggak tahu rumus V-nya, kalian pakai rumus yang tadi dimasukin. Pakai rumus ini. Oke, contoh soal. Oh ya, ini dulu, lihat dulu. Potensial energi sama kinetik energi. Lihat, potensial energi sama kinetik energi ini, mereka saling berkebalikan. Ketika potensialnya naik, kinetiknya rendah. Nah, sebaliknya ketika kinetik naik, potensial turun. Nah, gitu. Jadi, dia akan saling berkebalikan. Gabungan dari energi potensial ditambah energi kinetik adalah energi mekanik. Gitu ya. Nah, ini energi kinetiknya dipengaruhi oleh kecepatan. Contoh nih, lambat, ngebut, jadinya kinetiknya naik. Lambat, ngebut, kinetiknya naik lagi. Gitu. Selesai sampai situ, terakhir contoh soal. Mobil raka bermassa 500 kg, bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Berapakah energi kinetiknya? Tadi apa rumusnya? M-nya 500 kg, V-nya 10 meter per second. Maka energi kinetiknya adalah setengah dikali massa dikali V kuadrat. Setengah dikali 500 dikali 10 kuadrat 100. Hasilnya adalah 25.000 Joule. Untuk video kali ini cukup segini aja dulu. Nanti Ibu kasih contoh soal untuk latihan di pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.